Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Roma Terpenuhi. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait konstelasi internal KPP, Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau Koalisi Anies yang saat ini pasti akan berhitung setelah muncul koalisi baru, yaitu gabungan KIB, yaitu Golkar PAN digabung dengan KKIR, yaitu Gerindra dan PKB, dan suara ini menjadi suara gemuk ya, 265 kursi ya, dan menduduki urutan kedua yaitu koalisi Anies 167. Justru yang saat ini digadang-gadang salah satu partai yaitu PDIP tanpa koalisi pun bisa maju ya, berada di urutan ketiga dari koalisi kursi yang hanya didukung oleh P3 yaitu 147. Nah, koalisi Anies saat ini ya bukan tidak mungkin ya, masih berhitung siapa yang akan dicalonkan sebagai cawapresnya ya. Memang yang paling mengemuka yaitu AHY. Tapi Nasdem salah satunya yaitu dari Gus Coy melihat ada kekhawatiran nggak ada suara tambahan ketika AHY itu masuk atau dijadikan cawapresnya Anies. Ini sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri, Gus Coy mengaku khawatir jika bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY di Pilpres 2024 nanti. Pasalnya, kata Gus Coy, AHY memiliki elektabilitas yang beririsan dengan suara Anies Baswedan. Dalam beberapa hasil survei, dia mengaku khawatir pasangan Anies AHY sama sekali tidak menambah suara di Pilpres 2024 nanti. Hasil survei juga suara AHY yang lumayan besar dalam survei untuk jadi cawapres itu suaranya beririsan dengan suara Anies. Jadi dikhawatirkan tidak menambah suara, kata Gus Coy saat dihubungi Sabtu. Sementara kader yang berasal dari Nahdlatul Ulama tidak memiliki elektabilitas yang signifikan di papan survei cawapres. Meski begitu, Gus Coy menilai tokoh NU kerap kali diasumsikan memiliki potensi besar untuk menambah suara pemilih. Dari NU belum signifikan dalam survei untuk cawapres, tapi diasumsikan punya potensi besar yang bisa digerakkan untuk nambah suara, katanya. Kendati demikian, Gus Coy menilai kurangnya tingkat keterpilihan kader NU sebagai cawapres bukan karena tidak memiliki kualitas yang mumpuni. Menurutnya hal itu disebabkan karena belum ada kader NU yang diumumkan sebagai cawapres secara terbuka. Sekarang potensi keterpilihan kader NU masih tidur karena belum ada figur yang dinyatakan cawapres secara terbuka, jelasnya. Gus Coy menuturkan kader NU memiliki basis besar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan survei yang dikutipnya, penduduk muslim di Indonesia yang mengaku bagian dari warga NU dengan angka 52%. Sementara Indonesia sendiri, kata Gus Coy, berjumlah 270 juta dengan 90% penduduk beragama muslim. Dia menuturkan sebagian dari penduduk muslim NU tergabung dalam Partai Kebangkitan Bangsa 10% dan Partai Persatuan Pembangunan 5%. Idealnya memang semua wilayah dimenangkan calon dari NU, bukan berarti hanya Jatim dan Jateng, ya seluruh Indonesia. NU menyebar seluruh Indonesia, jelasnya. Berdasarkan hal tersebut, Gus Coy menegaskan bahwa KPP mesti membuka diri pada figur-figur NU, apalagi kata dia, partai mitra KPP memiliki suara pemilih yang tidak merata di seluruh Indonesia. Gus Coy sendiri menilai putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yeni Wahid, memiliki kapasitas baik sebagai cawapres dibanding AHY lantaran Yeni Wahid merupakan kader dari NU. Anies AHY justru lebih top markotop karena koalisi ini akan ada tambahan dukungan dari Nahdliyin, tegasnya. Gus Coy mengaku ragu dengan kekuatan tambahan memenangkan Anies Baswedan jika cawapres juga dipilih dari salah satu partai mitra koalisi. Seandainya diputuskan cawapres dari koalisi yang sama, dia menilai kemenangan akan sulit diraih.
Kalau wapres dari internal koalisi dari mana tambahan suara? Suara hanya dari 3 partai, Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Tidak mungkin bisa memenangkan pertarungan, tandasnya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan konstelasi saat ini yang dengan gabungnya KIP dan juga KKIR ya disebutkan ya, otomatis KIP itu selesai dengan sendirinya dan sekarang menjadi koalisi Prabowo yang sangat luar biasa masih besar suara kursinya. Nah, memang perolehan suara kursi cawapres ini akan menentukan juga ya, tidak bisa dipungkiri dan pasti akan membuat Anies ya pusing 7 keliling untuk menentukan siapa yang akan digandeng sebagai cawapres ya. Kalau kita melihat merunut pada kriteria yang disampaikan oleh Anies ya, jelas bahwasanya kriterianya mempunyai kontribusi kemenangan ya, kemudian memperkuat koalisi, kemudian mempunyai garis perubahan yang sama, kemudian bisa membantu pemerintahan berjalan dengan efektif, kemudian punya chemistry, dan kriteria yang terakhir yaitu kriteria 0, berani dan tidak bermasalah. Nah, ini meskipun kriteria sudah disebutkan tapi tidak kunjung bisa menentukan gitu ya, karena modal politik yang luar biasa besar dalam kontestasi Pilpres di 2024. Kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Gus Coy, bahwasanya AHY itu tidak akan menambah suara ya, kurang lebih faktanya memang ceruk pasar AHY ya kurang lebih sama gitu ya. Dan saat ini ya tentu saja kalau kita melihat perolehan kursi saat yang terbaru ya, ini sangat signifikan ya, perolehan koalisi Prabowo yang mendukung Prabowo adalah 4 partai besar, the big fish, yaitu Golkar, PAN yang barusan bergabung, kemudian tentu saja Gerindra dan PKB, dan itu akan menjadikan perolehan kursi yang terbesar gitu ya, 265 kursi ya, mengalahkan koalisi Anies dan juga koalisi PDIP. Koalisi Anies 163 kursi dan PDIP justru menjadi juru kunci yaitu 147 kursi. Dan memang penentuan cawapres ini tidak bisa serampangan dan Anies pun kayaknya juga pasti akan bingung juga, belum bisa menentukan pilihan. Padahal sebelumnya juga rencananya akan diumumkan secepatnya sepulang dari ya haji ya, tetapi tidak kunjung juga. Dan ini di satu sisi Nasdem dan juga Demokrat yang sangat benar-benar concern terhadap siapa yang akan dicalonkan oleh Anies ya. Berbeda dengan PKS ya yang benar-benar konsisten untuk menyerahkan urusan cawapres itu kepada Anies. Dan kalau kita melihat calon dari NU yaitu calon dari NU yang benar-benar bisa meraih suara ya, juga disampaikan elektabilitasnya tidak begitu mumpuni, yaitu dari Kofifa dan juga Yeni Wahid ya. Kofifa konon sudah keluar dari bursa cawapres yang menyampaikan tidak berkenaan atau berminat untuk menjadi cawapres. Nah, memang konstelasi Pilpres itu akan bisa dimenangkan kontestasi itu kalau bisa menguasai ya jumlah pemilih Jawa Timur dan Jawa Tengah, karena ketika sudah menguasai Jawa Timur dan Jawa Tengah maka bisa dipastikan akan bisa memenangkan kontestasi Pilpres di 2024 ya, tetapi tidak juga menjadi suatu formulasi yang pasti ya Pak. Kalau yang dijadikan pendamping itu NU, maka akan 100% memenangkan kontestasi, karena sebelumnya ya pemilu sebelumnya Hasyim Muzadi pernah jadi capres juga tidak bisa mengatrol perolehan pada waktu itu ya, pun juga yang lain ya. Jadi memang tidak ada formula yang pasti gitu ya.
untuk memenangkan, meskipun suara NU itu terbilang besar, tetapi suara NU saat ini ya bisa melebur menjadi suara yang sifatnya universal ya. Bisa nanti ketika publik itu sudah paham bahwasanya koalisi Prabowo itu merupakan bagian dari kekuasaan, suara dari para koalisi Prabowo itu bisa jadi menjadi tambahan ya di akhir nanti the last minute ya. Mengingat ya semakin besar skala kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah ini tidak pro kepada rakyat, maka dukungan publik itu akan berduyun-duyun mengalir kepada koalisi Anies Baswedan. Kita tunggu saja yang menarik terkait dengan kontestasi Pilpres di 2024 yang panas ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.